Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Gustian, NIM 18089037, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan presentasi anatomi terapan untuk memenuhi tugas akhir anatomi terapan, yaitu melakukan presentasi materi persarafan, sistem endokrin, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, darah, dan panca indera. Sebelum melakukan presentasi, di sini saya atas nama Dedi Gustian dan sekeluarga besar minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu persarafan. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu proses koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Fungsi sistem saraf yaitu yang pertama input sensori. Input sensori yaitu sebagai penerima rangsangan. Lalu yang kedua integrasi. Integrasi yaitu sebagai pengolahan informasi oleh otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, output motoris, mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya masuk ke dalam materi sistem endokrin. Sistem endokrin yaitu sistem yang mengatur hormon pada manusia dan berhubungan erat dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Fungsi sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin yaitu menghasilkan hormon untuk tubuh manusia, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus. Dan yang terakhir, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise terletak di dasar tengkorak. Bagian dari kelenjar endokrin memiliki fungsi sebagai pengatur hormon, terletak dari dua lobus, yaitu anterior dan posterior. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di depan leher, mengatur metabolisme dalam tubuh. Kelenjar timus. Kelenjar timus yaitu ukurannya setinggi trakea. Kelenjar timus berfungsi untuk menghasilkan limfosit. Kelenjar adrenal terletak di atas dan di kanan ginjal, mengatur keseimbangan elektrolit, air, dan garam, mengatur metabolisme lemak, konstriksi pembuluh darah, dan relaksasi bronkus. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terbagi menjadi dua, yaitu alfa dan beta. Kelenjar alfa dan beta menghasilkan hormon glukagon dan insulin. Kelenjar alfa menghasilkan glukagon dan kelenjar beta menghasilkan insulin. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terbagi menjadi dua, yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita. Testis menghasilkan testosteron pada laki-laki dan ovarium menghasilkan estrogen pada wanita. Baik, selanjutnya masuk ke materi selanjutnya pada alat kelamin pria. Alat kelamin pria pada bagian eksternal atau bagian luarnya terdapat dua bagian, yaitu penis dan skrotum. Bagian internal penis atau alat kelamin pria yaitu terdapat testis, epididymis, ductus vas deferens, kelenjar aksesoris. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria yaitu bagian penghasil spermatozoa di dalam testis, bagian penyalur spermatozoa yaitu di dalam epididymis dan vas deferens. Itu selanjutnya kelenjar aksesoris yaitu terdapat dalam vesicula, seminalis, dan prostat. Selanjutnya ductus ejaculatoris.
Selanjutnya alat-alat bagian luar yaitu penis dan skrotum. Baik, selanjutnya masuk ke dalam materi alat kelamin pada wanita. Alat kelamin pada wanita yaitu bagian interna atau bagian dalam terdapat ovarium, tuba uretina, uretus, dan vagina. Itu bagian eksterna yaitu terdapat vulva yang meliputi labia mayora, labia minora, officium vagina, glandula vestibularis majoris, dan minor. Yaitu selanjutnya orgasme pada wanita. Stimulasi menyebabkan dinding vagina basah karena sekresi mayor atau Bartholin. Daerah officium vagina, labia minora, dan klitoris sangat sensitif terhadap sentuhan dan dipersarafi oleh N. iluniguinalis dan endorsalis clitoris. Baik, selanjutnya masuk ke materi darah. Eritrosit, sel darah merah, merupakan cakram Buckhorn-Kraft yang tidak berinti berukuran 0,007 mm, tidak bergerak, banyaknya kira-kira 4,5 hingga 5 juta mm kubik, yang warnanya kuning kemerah-merahan karena di dalam mengandung hemoglobin. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta hemoglobin. Rata-rata umur sel darah merah atau eritrosit sekitar 115 hari. Fungsi eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru atau melalui jalan pernafasan. Selanjutnya, leukosit atau sel darah putih. Leukosit yaitu bening tidak berwarna, memiliki lebih besar dari sel darah merah, dapat berubah dan bergerak dengan perantaraan kaki palsu. Dalam keadaan normalnya terkandung 4 kali 109 hingga 11 kali 109 sel darah putih di dalam sel liter darah manusia dewasa yang sehat. Sekitar 7.000 hingga 25.000 sel per tetes setiap dalam mililiter kubik darah terdapat 6.000 hingga 10.000 atau di rata-rata menjadi 8.000 sel darah putih. Rentang kehidupan leukosit atau sel darah putih sekitar 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Di dalam jaringan, sel ini dapat bertahan beberapa hari hingga beberapa bulan tergantung jenis leukositnya. Yaitu selanjutnya fungsi leukosit. Leukosit berfungsi untuk sebagai pertahanan tubuh, yaitu membunuh dan memakan bibit penyakit bakteri yang masuk ke dalam jaringan. Yaitu selanjutnya trombosit atau sel pembeku darah. Sel pembeku darah merupakan benda-benda kecil yang mati yang bentuk ukurannya bermacam-macam. Ada yang bulat dan lonjong, warnanya putih, normal pada orang dewasa yaitu sekitar 200.000 hingga 300.000 mm kubik. Bagian inti yang merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari sumsum tulang. Ukuran trombosit mencapai setengah dari ukuran eritrosit. Fungsi trombosit. Fungsi trombosit yaitu memegang peranan penting dalam pembekuan darah atau hemostatis. Jika banyaknya kurang dari normal, maka jika ada luka, darah tidak lekas membeku, sehingga timbul pendarahan yang terus-menerus. Baik, selanjutnya masuk ke materi selanjutnya yaitu panca indera. Panca indera di sini saya hanya menggunakan 2 panca indera yaitu mata dan telinga. Baik, kita mulai dari mata. Mata adalah sistem penglihatan, adalah proses yang kompleks dan bahkan sel-sel yang di otak bekerja lebih banyak untuk indera penglihatan dibandingkan indera penciuman, sentuhan, dan indera perasa. Bagian-bagian mata. Yang pertama, sklera. Bagian putih mata untuk melindungi mata. Yang kedua, pupil. Titik hitam di tengah mata untuk lubang cahaya masuk ke dalam mata. Yang ketiga, iris. Bagian mata yang mengelilingi pupil
untuk mengontrol intensitas cahaya yang masuk dengan cara merubah ukuran pupil. Yang keempat, kornea, lapisan bening di depan mata yang melindungi iris dan pupil. Selanjutnya, lensa bening terletak di bagian pupil yang berfungsi untuk fokus cahaya retina. Yang terakhir, retina, lapisan dalam di bagian belakang sel mata dengan 10 lapisan sel lain. Retina merupakan bagian mata yang paling penting. Selanjutnya masuk ke telinga. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian yaitu telinga luar atau outer ear, telinga tengah middle ear, telinga dalam inner ear. Bagian pertama yaitu telinga luar atau outer ear. Terbentuk dari auricula atau daun telinga. Auricula terbentuk dari tulang rawan elastis yang melekat pada kulit yang miring, berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Bagian daun telinga yaitu yang pertama helix, spiral, artihelix, fossa scaphoid, fossa segitiga, crura, artihelix, antitragus, lobule, dan tragus. Bagian kedua, telinga tengah atau middle ear, yaitu menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga bagian dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani, ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes. Ada 3 saraf sensori pada membran timpani, yaitu yang pertama saraf auriculotemporal, saraf Arnold, dan terus saraf timpanik. Bagian ketiga yaitu telinga bagian dalam atau inner ear. Bagian telinga ini disebut dengan labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin osseus, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran juga memiliki komponen koklea, vestibular, dan semisirkular. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pembuatan atau teknis dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah anatomi terapan, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.